Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Raw FM. Selamat sore untuk Anda semua dimanapun Anda berada di sore hari ini. Dan yang pastinya rekan Raw, di sore ini kita balik lagi seperti biasa di setiap hari Kamis jam 5 sore kita adakan talkshow bersama FKUB Kota Padang Sidempuan, yang mana ini rekan Raw FM adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang Sidempuan. Dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa dan yang pastinya akan berbagi pengetahuan, berbagi wawasan yang mana ini bisa menambah pengetahuan kita rekan Raw FM dan lebih mengenal lagi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Di studio Raw FM sudah hadir selaku Wakil Ketua 3 FKUB ataupun Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang Sidempuan. Ahlan wa sahlan Haji Muhammad Asroy Saputra Hasibuan SOSI MA. Selamat datang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan didampingi oleh Muhammad Najir Pulungan SPDI selaku anggota FKUB Kota Padang Sidempuan. Selamat datang di studio Raw FM. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan kita ini Ustaz, kita sapa-sapa dulu. Mungkin Ustaz Asroy ini sudah tidak asing lagi nih di telinga masyarakat Kota Padang Sidempuan ataupun di Tapaksel mungkin ya. Udah nongol di radio, nongol di TV lagi pernah ya. Sempat viral lagi mungkin. Nah, dan boleh disapa dulu pendengar kita Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Raw FM, radio kebanggaan kita nih di Sidempuan. Sejak saya kenal nelfon radio, ya radio ini tempat saya nelfon mulai dari remaja, sudah banyaklah memberikan kontribusi di Kota Padang Sidempuan, radio kesayangan kita ini. Ya saya sapa kita semua, selamat sore. Mudah-mudahan sore yang berkah ini, radio ini semakin kita cintai dengan peran yang luar biasa, menunjukkan peran penting di tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita semua menjadi pendengar yang budiman dan setia untuk bersama-sama membumikan kerukunan umat beragama yang benar-benar bisa menjadi panutan di Kota Padang Sidempuan. Saya rasa itu untuk awal dari sapa saya ini sore ini. Baik, dan rekan Raw FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam perspektif pemuda berlandaskan wawasan kebangsaan. Nah, tentunya hal yang bisa memicu pecahnya NKRI itu pasti pecahnya kerukunan seperti itu ya Ustaz. Dan itulah selalu kita pelihara seperti apa kerukunan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita Ustaz, boleh digambarkan untuk daerah Padang Sidempuan tersendiri seperti apa saat ini ilustrasi kerukunan umat beragama itu? Di Sidempuan, alhamdulillah, kalau kerukunan umat beragama di Sidempuan ini patut kita acungi jempol. Ini salah satu upaya merawat, yakni kita pakai media radio, media cetak dan lain sebagainya untuk terus mengkampanyekan pentingnya kerukunan umat beragama. Saya pribadi sendiri selaku Wakil Ketua 3 di Forum Kerukunan Umat Beragama sering kopi morning dengan kawan-kawan pemuda dari lintas agama, ada dari GAMKI, GMKI, bahkan dengan salah satu unsur Wakil Ketua Bang Satwa Sinaga, kami sering juga melakukan makan siang bersama. Ini cuma mudah-mudahan beliau dengar ini. Kalau udah hampir 1 bulan kami tidak makan siang bersama. Bayangkan sendiri ya, ketika kami makan siang bersama, kami tengok-tengokan itu. Tengok-tengokan mau mulai, yang mau makan bagaimana. Jadi saya bilang, udah bang, doa aja, gak apa-apa. Kan kita sama-sama tahu, kawan-kawan kita Kristiani pasti doa, kita juga doa. Udah doa aja bang, gak mungkin kan saya bilang kita doa makan yang saya pandu secara Islam. Enggak, jadi doa masing-masing dan sangat cair. Hal-hal begitu perlulah sama-sama terus kita budayakan dengan mengedepankan rasa kekeluargaan, mencintai kota ini. Jadi kalau dikaitkan dengan pemuda di Sidempuan ini, pemuda di Sidempuan, kalau pemuda itu ya jangan baperan, tapi berperan. Oke, jangan baperan tapi berperan. Ya, ini jangan kebalik, jangan kebalik. Ini banyak kebalik, pemuda baperan, kurang peran. Iya. Tapi pemuda itu harus berperan, bukan baperan.
Oke. Kalau ini ada, enak kita, rukun kita di Sedempun, Betul. guyup. Betul. Nah, jadi rekan Roy FM seperti yang udah diceritakan oleh Ustadz Asroy bahwasanya ya untuk saat ini sepanjang pengetahuan kita sendiri juga seperti yang kita lihat dan kita rasakan tinggal di Kota Padang Sidimpuan itu kerukunan umat beragama itu sangat terasa sekali ya, dengan adanya toleransi, saling memberikan toleransi dan saling menghargai, bahkan hidup berdampingan ya Ustadz ya, dalam satu lingkungan, dan tentunya tempat ibadahnya yang dijaga juga, begitu juga dengan yang masjid, begitu juga gerejanya, tidak ada saling mengganggu seperti banyak juga mungkin di daerah-daerah luar Kota Padang Sidimpuan, dan kita beruntung bersyukur di Padang Sidimpuan masih tetap terjaga. Hal apa yang paling penting diperhatikan ini Ustaz? Di Sedempun Di Sidimpuan. banyak sebenarnya. Pemuda ini ya harus kita libatkan. Kalau orang tua mereka ini mau misalnya tidak rukun, Iya. kan bukan bermaksud melemahkan ya. Ya orang tua udah mau gimana nggak rukun, udah tua. Benar. Tapi kalau pemuda udah sempat nggak rukun, Iya. ini kan bahaya. Darah mudanya keluar. Darah mudanya keluar, Betul, ngototnya, egoisnya. Jadi kita memang harus libatkan pemuda. Nah, Radio ini nggak boleh kering dengan pemuda yang terus menyuarakan kerukunan. Oke. Oh, Nah, kembali ke terkait dengan tema kita nih Ustaz. Pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam perspektif pemuda yang berlandaskan wawasan kebangsaan. Untuk Padang Sidimpuan sendiri seperti apa? Baperan ataukah peranan dari pemuda ini sendiri? Ini saya memang udah agak jarang ngumpul sama pemuda ini ya. Cuma ya saya perhatikan pemuda sekarang sudah mulai kreatif di Padang Sidimpuan ini. Satu misalnya media kafe yang semakin menjamur. Saya menganggap ini sesuatu yang cukup positif, di mana para pemuda banyak berkumpul, Ya. mengeluarkan ide, berdiskusi, berbincang. Nah, kan? Tradisi kita itu ada kombur ya. Iya. Masyarakat Sidimpuan ini terkenal tukang kombur nih kan. Panuke begitu. Manuke, ya. Jadi ketika mereka sering bertemu, berbincang, secara tidak langsung kerukunan itu bisa terbangun. Iya. Emosinya bisa terikat satu sama lain. Kalau saya lihat Sidimpuan ini sudah banyaknya komunitas. Itu terlihat. Saya ada juga beberapa bidang usaha. Banyak orang yang membuat komunitas, mulai dari komunitas motor, ada komunitas penikmat kopi, ada pengajian, ada, dan ini dari latar belakang yang berbeda. Di Sidimpuan saya optimis, pemudanya bukan baperan, tapi pemudanya berperan. Masalahnya sekarang dilibatkan tidak. Oh iya benar. Karena sempat tidak dilibatkan, dan alhamdulillah FKUB ada program ini program karya tulis ilmiah. Kita mau ajak pemuda dengan ide-ide briliannya dituangkan dalam karya tulis. Dan kita akan apresiasi karya-karya yang masuk itu. Jadi ini upaya-upaya lah. Jadi dilibatkan biar tidak baperan. Karena kalau tidak dilibatkan dia baperan. Loh, kenapa saya nggak dilibatkan? Iya. Salah apa? Apa karena salah pilih atau bagaimana? Tapi kalau dia dilibatkan, dia berperan, dia nggak baperan. Baik. Dalam artian dilibatkan. Oleh siapa yang melibatkan mereka ini? Semua pihak. Semua pihak. Oleh FKUB kita sudah coba libatkan mereka di sosialisasi Permendagri nomor 9 dan 8. Ada pemuda kita undang. Kita sudah libatkan mereka di event-event menuangkan pokok-pokok pikiran mereka. Ke depan kita juga akan libatkan para pemuda yang punya kemampuan sineas untuk membuat film kerukunan. Ya semua memang harus pemerintah, FKUB, Ormas itu bersinergi. Iya. Nah, jadi cukup jelas sekali adanya sinkron ataupun sinergi antara pemerintah dan FKUB. Tentunya kembali juga ke tokoh-tokoh agamanya itu. Baik Ustadz, apakah kegiatan FKUB yang mengakomodir ke dalam kepemudaan khususnya di Kota Padang Sidimpuan ini, dan apakah sudah ada yang berjalan seperti kegiatan rutin mungkin untuk kepemudaan ini? Untuk kepemudaan memang ada beberapa poin yang sudah kita laksanakan. Pertama ya sosialisasi dari peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang rumah ibadah. Ini memang harus duduk, pemuda harus paham. Dan mereka mampu menjelaskan ini. Pernah kita buat pertemuan dengan pemuda
skop pelajar, dengan mengundang tokoh-tokoh agama di kalangan kaum muda. Dan sekarang memang kita meminta mereka untuk menuangkannya dalam karya-karya tulis. Terus beberapa event-event memang sudah dalam rumusan dari Forum Kerukunan Umat Beragama untuk melibatkan pemuda dalam setiap peran meningkatkan kerukunan ini. Mereka harus dilibatkan, tidak bisa enggak. Mereka harus dilibatkan. Maka RAU juga kita betul-betul ucapkan terima kasih karena sudah memberikan ruang bagi kita untuk menyampaikan apa kepedulian kita semua terhadap apa, karena kita tahu RAU ini kan radio yang cukup dicintai semua kalangan, apalagi kaula muda. Saya dari SMA loh, dari SMA saya udah kerangkring FM tak lagu ya kan. Itu juga kerukunan loh. Benar. Dia ngirim lagu ke si Anu, ngirim lagu ke si ini. Silaturahminya itu silaturahmi. terjalin, ya. Kalau bisa nanti Ustadz ini ngirim lagu ke pendeta ini gitu. Iya, Kami Ustadz jarang-jarang ada. Nah, tapi itu kita harapkan juga menjadi amal jariah Ustadz, karena tetap memberikan informasi dan sosialisasi ke teman-teman akan perkembangan info-info terupdate tentunya seperti ini. Dan mungkin di Padang Sidimpuan seperti minggu lalu bersama Pak Ketua FKUB itu orang bahkan bertanya-tanya, ini organisasi ataupun forum yang diwewenangi pemerintah atau seperti apa, seperti itu berpikirannya. Bahwasanya mungkin masih terpikir FKUB itu lembaga yang di luar pemerintah ataupun non pemerintah, independen. Dan seperti dijelaskan Pak Ketua juga, dan pertanyaan itu mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih Pak, saya sudah paham. Dengan begitu kita sangat mengharapkan. Baik, mungkin buat Abang Anda M. Nasir Pulungan selaku pemuda, mungkin ini masih pemuda Bang? Iya. Masih ya. Boleh nggak diceritakan apa saja sih organisasi kepemudaan di Padang Sidimpuan itu? Kalau boleh dikaitkan juga, apakah itu semuanya sudah masuk gabung di FKUB atau ada beberapa? Ya, sebetulnya sudah ada beberapa, bahkan sudah hampir semua masuk di Forum Kerukunan Beragama. Iya. Karena dalam Forum Kerukunan Beragama itu juga adalah merupakan daripada pembina-pembina organisasi kepemudaan seperti itu. Ya. Ada dalam itu himpunan mahasiswa Islam, kemudian pergerakan mahasiswa Islam, kemudian gerakan mahasiswa nasional Indonesia, kemudian ada gerakan mahasiswa Kristen, kemudian ada Persatuan Buddha Budi, kemudian ada juga muda-mudi Katolik seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengadakan seminar kerukunan dalam perspektif agama, ini semua dilibatkan seperti itu ya Pak, dilibatkan. Dan juga kita pernah ke tingkat SMA melaksanakan apel kerukunan. Ya, kerukunan pada saat itu di MAN 1 Kota Padang Sidimpuan, MAN 2 di SMA 1, SMA Negeri 2, dan di SMA yang di Samarinda ya. Itu rolling ya? Iya, rolling. Ya. Itu dengan kurun waktu tertentu atau hanya musiman seperti itu? Biasanya Terjadwal. Ya, terjadwal, jadi terprogram, terjadwal pada saat itu. Ya. Oke. Dan untuk apel itu tersendiri, apel yang seperti apa yang diharapkan? Apakah dengan murid ataupun mahasiswa yang menunjukkan keperbedaan agama atau hanya dalam satu agama cakupannya? Ya, pada saat itu seluruh agama. Seluruh agama. Iya, seluruh agama dilibatkan. Contohnya begini artian dalam mindset saya, misal ke Suma Indah yang mungkin mayoritas non Muslim, jadi diharapkan ke sana sebagai narasumber dalam apel tersebut ada yang dari mungkin Ustadz Asroy seperti itu. Dan memang begitu ya. Begitu. Di MAN kita hadirkan dari tokoh umat beragama dari agama Kristen. Iya, seperti itu. Di tempat yang mayoritas Kristen, tokoh umat beragama yang beragama Islam atau beragama Buddha. Iya. Jadi memang target kita tidak cuma kerukunan, tapi kita memberikan pemahaman hazanah keberagaman agama yang ada dan sangat rukun. Karena itulah Indonesia ya. Iya. Untuk melihat seluruh Indonesia seluruhnya di FKUB Kota Padang Sidimpuan ini adalah contohnya. Bisa dilihat ya. Nah,
Jadi harapan kedepannya itu mungkin seperti apakah kedepannya pergerakan-pergerakan FKUB rekan Raw FM, nanti bakalan kita tanya-tanya lagi, tapi setelah kita break dulu, kita dengarkan dulu lagu dan komersial break berikutnya. Just stay tune. Event kepemudaan, khususnya ini kalau bahasa sekarangnya milenialnya lah ya, Iya. ataupun di 4.0 ini banyak sekali yang bisa diupgrade, banyak yang bisa diperbuat baik secara virtual. Boleh digambarkan nggak untuk kedepannya seperti apa saja kegiatan-kegiatan ataupun planning dari FKUB ini khususnya untuk kepemudaan ini, Ustaz? Untuk kepemudaan ini, planning dari awal FKUB ini dibentuk cukup banyak sekali. Mulai dari kita mau buat pameran kreasi kepemudaan, Iya. ada seperti tadi saya sampaikan sineas-sineas muda, sekarang banyak fotografer, Iya. banyak mereka yang mampu buat film-film pendek kepemudaan. Karena memang ini zaman COVID ini, Iya. semua kan orang banyak berkutat dengan teknologi, digital, virtual, Iya. lari udah virtual, lari virtual. iya, sepeda udah virtual, kita ngumpul virtual juga. Iya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kerukunan itu melalui media-media virtual ini? Ya mereka harus menjadi orang yang bisa mengemas film-film pendek, mereka bisa mengemas vlog-vlog mengenai kerukunan, memanfaatkan media Iya. agar juga pandemi COVID-19 ini bisa sama-sama kita hadapi, bisa sama-sama kita lewati. Jadi hal-hal begitu memang sudah kita agendakan. Maka untuk menjawab itu di awal kita masih buat lomba-lomba tulisan. Kedepan juga akan kita buat juga lomba kreasi membuat flyer kerukunan. Kenapa enggak? Ya kan? Sekarang semua insya Allah dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan semua kalangan, target kita merawat kerukunan yang ada hari ini. Kita bangga tinggal di Sedempuan, masyarakatnya rukun, guyup, tidak bersitegang, Iya. ya, ibadah semua terlaksana dengan baik. Iya. Jadi merawat itu yang paling penting. Maka dengan cara ngumpul-ngumpul tadi lah, buat gotong royong bersama, dengan tidak mencampur baurkan kegiatan keagamaan. Oke. Nah, itu harus akidah terjamin ya, Ya. kerukunan terjalin. Terjalin. Nah, ini Iya. tidak ada upaya untuk memaksakan akidah yang berbeda ini. Jadi konteksnya harus konteks sosial, ya, tidak mengusik akidah, keyakinan satu sama lain. Sepanjang itu bisa kita lakukan, ya, kita akan merawat kerukunan itu dengan baik. Saya rasa banyak tambahan ya. Adinda ini banyak memberikan pikiran-pikiran Iya. jernih ini di rapat-rapat kerukunan ini. Iya. Saya rasa tinggal menambah sedikit saja apa yang telah disampaikan pembicara kita tadi. Sebetulnya udah komplit kan, tapi ya perlu kita sampaikan juga bahwa sebagai bentuk dalam merawat kerukunan ini, kita juga pada hari ini ada pidato kerukunan untuk tingkat SMA yang akan berlangsung pada tanggal 27 November ya. Minggu depan, Pak. Minggu depan ya, dalam bentuk video seperti itu. Oke. Ya, jadi itu merupakan salah satu tahapan-tahapan langkah-langkah dalam menjaga kerukunan itu sendiri ya. Oke, jadi itu dalam bentuk kompetisi, Pak. Ya, dalam kompetisi. Dan kemudian karya ilmiah itu kan direncanakan untuk menjadi sebuah jurnal, sebuah buku panduan, sehingga bisa menjadi referensi bagi pemuda di Kota Parang Sidimpuan ini dalam bagaimana melihat kerukunan di Kota Parang Sidimpuan seperti itu. Iya. Berarti dalam ilustrasi Kota Padang Sidimpuan. Iya. Dan untuk peserta ini ataupun kepemudaan yang ikut andil dalam event tersebut, apakah harus memiliki kriteria tersendiri, baik seperti yang kita sampaikan tadi dengan organisasi-organisasi kepemudaan di Padang Sidimpuan, apakah harus mewakili atau secara umum global? Ya, itu kita buat secara umum. Dan ya yang namanya karya ilmiah ini adalah merupakan di tingkat mahasiswa kan seperti itu. Jadi seluruh kampus sudah kita surati seperti itu untuk mendaftarkan diri. Nah,
Dan untuk sekolah juga telah kita surati dan kita berikan kabar kepada mereka bahwa kita akan mengadakan perlombaan itu seperti itu. Baik. Nah, dan sedikit keluar dari konteks yang konten yang kompetisi ini, kembali ke forum kerukunan umat beragama, adanya struktur yang jelas untuk memasuki sebagai anggota FKUB ini seperti apa sih? Ya, biasanya ini berdasarkan itu kan ada beberapa agama yang ada di dalamnya. Yang membentuk daripada ini adalah majelis-majelis agama yang ada di Kota Parangsimpuan. Itu beracuan daripada bagaimana pusat melaksanakan itu seperti itu. Jadi majelis-majelis agama ini di Indonesia ini sudah ada majelis agama, majelis kalau Islam majelis ulama Indonesia seperti itu. Kemudian kalau Buddha ada majelis Budayana kan, dan majelis Kristen Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita umat Islam ya melalui majelis ulama Indonesia. Masing-masing agama ini mengirimkan dutanya. Iya. Jadi ya macam dari Islam dia kirim ustadz ini gitu. Dari Kristen dia kirim ini, dari Buddha dikirim, mereka kasih rekomendasi. Iya, ada rekomendasi dari masing-masing majelisnya. Dan apakah itu memang ada perekrutan atau seperti apa itu, Ustaz? Kalau perekrutan sebenarnya tidak direkrut, karena yang pasti semua majelis agama itu sudah tahu ada forum kerukunan, maka pemerintah tinggal memfollow up kepada majelis agama itu, maka majelis agama bermusyawarah, tidak ada intervensi, ya mereka utus dutanya. Baik. Dan apakah itu ada kurun waktu ataupun masa kerja? Ada masa baktinya. Ini kita udah mau berakhir atau gimana nih? Di 2021. Oh, 2021. Tahun depan. Ujung ya. Berarti ini harus perbanyak pencitraan. Ya, itu hanya seluruh nih rekan. Nah, ini adalah forum. Itu fakta loh itu fakta. Itu fakta. Dan itu begini, tentu tetap harus berkomunikasi dengan pemerintah terkait. Ya, seperti ini. Saya udah sejak periodisasi FKUB dibentuk, saya mulai dari anggota FKUB sampai sekarang wakil ketua FKUB. Nggak tertutup kemungkinan kan periode. Iya. Udah terlibat dari awal gitu. Baik, iya benar. Prosesnya udah. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Dan kembali ke rezekinya nanti. Kalaupun memang nanti luar biasa aja forum kerukunan ini. Ketika kita tidak berada dalam lingkup forum kerukunan umat beragama dalam satu organisasi, setelah kita keluar kita menjadi orang yang benar-benar membumikan kerukunan itu. Baik. Jadi, itu lebih penting lah. Iya, benar sekali. Nah, dan kembali ngomongin tentang forum kerukunan umat beragama di Padang Sidempuan. Kegiatan sosial biasanya ini mungkin yang langsung menyentuh masyarakat itu biasanya seperti apa, Ustaz? Kegiatan bersama sih. Kadang pemerintah meminta forum kerukunan umat beragama untuk terlibat. Iya. Kalau yang digawangi oleh FKUB itu sendiri untuk mengumpulkan orang banyak, ini masih kita rencanakan ya, karena seingat saya ini sudah berulang kali kita rumuskan. Jadi kita perlu biar benar-benar melibatkan semua elemen. Selama ini FKUB masih dilibatkan di event-event pemerintah. Misalnya kemarin ada kampanye bersama lawan COVID, FKUB dilibatkan. Doa lintas agama, FKUB dilibatkan. Jadi kita tetap menjaga hubungan baik dengan agenda-agenda pemerintahan, khususnya untuk merawat kerukunan tadi. Kalau FKUB jadi motor utama ke depan, insyaallah itu akan jadi PR kita semua. Baik. Akan segera kita laksanakan juga. Ini diberi lihat nih dari Raw FM nih kan. Kenapa enggak nanti Raw sama FKUB buat gerak jalan santai kerukunan? Wah, luar biasa. Seandainya tidak ada corona mungkin udah berjalan bukan? Kita buat aja gerak jalan virtual ya kan. Ya lapor aja. Baik. Nah, jadi rekan FM kita juga udah mendengarkan bahwasannya
dalam waktu dekat ataupun minggu depan ada kegiatan lomba pidato dan karya tulis. Mungkin Bang Nazir Pulungan boleh diinfokan ataupun sekalian diserukan kembali biar masyarakat di luar tahu bahwasanya ini terbuka untuk umum. Ya, baik, kepada seluruh masyarakat Kota Parang Selimpuan, mengingat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Parang Selimpuan akan melaksanakan perlombaan menulis karya ilmiah tentang kerukunan. Untuk itu sebelum tanggal 27 November untuk mengirimkan karya tulis ilmiahnya, dan kepada anak sekolah menengah atas atau anak SMA di seluruh Kota Parang Selimpuan agar mengikuti perlombaan ini, karena kita juga ada uang pembinaan, yaitu mengirimkan pidato yang temanya tentang kerukunan. Ya. Mungkin ini saja sekedar pengumumannya. Cara pengirimannya seperti apa, Bang Nazir? Apakah melalui Diki, JNE atau seperti apa ini? Ya, baik. Itu sudah ada di Facebook Kerukunan Umat Beragama Kota Parang Selimpuan. Iya, di Facebook. Ya, dikirim melalui WA panitia kegiatan itu, panitia perlombaan seperti itu. Sudah ada nomornya ke situ. Jadi dikirim ke situ kan, ke WA-nya. Oke, nah berarti ada tertera di media sosial FKUB. Iya. Boleh disampaikan apa aja media sosial FKUB, username-nya mungkin, atau yang mau berkunjung agar mendapatkan informasi lebih jelasnya. Untuk saat ini kita masih di Facebooknya saja. Nama Facebooknya di FKUB Kota Parang Selimpuan. Baik. Atau bisa di lihat Facebook daripada Bendaret Kota Parang Selimpuan Asmar Hussein seperti itu. Ya. Baik, di situ bisa memperoleh info-info tentang adanya event ini. Iya, adanya event ini, betul. Karena pasti nanti ada pertanyaan, ini pidato saya dalam bentuk virtual gitu. Iya. Video saya kirimkan atau hanya suara saja, seperti itu kan? Oh iya, betul juga, iya. Itu kategorinya seperti apa, Bang? Kategorinya itu bentuk video. Video. Iya, ya. bentuk video. Nah, dan karya tulisnya? Karya tulisnya ya bentuk file. Iya, atau PDF kan seperti itu. Dokumen dikirim ke panitia perlombaan. Hard copy sama soft copy ya? Iya, hard copy sama soft copy-nya. Iya, berarti itu jadi hak milik dong berarti. Iya, menjadi hak milik FKUB Kota Parang Selimpuan, dan itu sudah ada pernyataan yang disepakati seperti itu dalam, termasuk bagian daripada persyaratan lah ya. Itu langsung persyaratan peserta atau finalis? Iya, termasuk bagian daripada persyaratan yang mengikuti. Iya, setiap karya yang dikirimkan sudah menjadi hak mutlak daripada Forum Kerukunan Beragama Kota Parang Selimpuan. Gitu. Nah, cukup jelas sekali rekan Raw FM, dan yang pastinya untuk Anda semua jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu, kita simak dulu komersial break berikut ini. Dimanapun Anda berada di sore hari yang indah ini rekan Raw FM, di sore hari yang barokah ini, kita masih diberikan kesehatan dan tentunya sudah di penghujung acara Talkshow bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang Selimpuan, bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Darah FM. Dari tadi stay bersama kita, udah menyapa masyarakat Kota Padang Selimpuan. Juga ada Ustadz Haji Muhammad Asroy Saputra Hasibuan SSI MA, dan abang anda kami Muhammad Nazir Pulungan SPD. Masih semangat dari penghujung acara ini ya. Kalau bisa sampai jam 12 ya, bagus lagi. Iya, karena masih banyak lagi yang mau dikulik ini ya. Tapi waktu pun udah saking rukunnya lah ini dengan Raw FM-nya. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, karena kebersamaan kita masih terus kita jalin. Ini bakalan terus dilaksanakan dengan Raw FM setiap hari Kamisnya di jam 5 sore ya. Tentunya dengan narasumber yang lebih kreatif lagi, dan nanti akan kita kembalikan lagi dengan orang-orang yang luar biasa di Kota Padang Selimpuan, tentunya utusan-utusan terbaik dari FKUB Kota Padang Selimpuan. Baik, sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini, mungkin boleh disampaikan ini rangkuman ataupun kesimpulan dari pembahasan kita dengan tema pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam perspektif pemuda yang berlandaskan wawasan kebangsaan. Ya, saya dulu mungkin ini. Jadi kalau bicara pemuda, tadi di awal saya sampaikan pemuda harus berperan, bukan baperan. Ya, berperan untuk merawat, menciptakan, meningkatkan kerukunan, khususnya beragama. Yang kedua, bicara pemuda, tentunya kita bicara sumpah pemuda.
Iya. bukan sampah pemuda. Betul. Nah, jangan sampai jadi sampah pemuda. Sampah pemuda itu ya pemuda yang gemar melakukan umpatan, ujaran kebencian, sara, menyebar hoax, KKN, tawuran, narkoba, seks bebas, anarkisme, itu sampah. Kalau itu ada di dalam diri pemuda, maka kerukunan akan jauh panggang dari api. Pemuda harus benar-benar membumikan sumpah pemudanya, yakni satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau sudah begitu, kerukunan terjalin, akidah terjamin. Saya rasa itu saja dari saya. Baik, mungkin ada mau ditambahkan dari Abang Anda Nasibulnya? Ya, saya dalam kesimpulan ini tidak banyak menyampaikan, hanya berpesan bahwa sungguh indah dan mulia hidup rukun dalam naungan Pancasila dalam balutan NKRI dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau Romi masanya saya suruh tepuk tangan ini. Tapi nggak apa-apa, yang ada di rumah yang mendengarkan silakan tepuk tangan. Baik, sebelum kita akhiri terakhir ini khususnya buat Ustadz kami, Ustadz Asroy selaku Wakil Ketua di FKUB, boleh apa nih yang mau disampaikan ataupun pesan-kesannya buat masyarakat Kota Padang Sidimpuan khususnya? Buat masyarakat Kota Padang Sidimpuan, pertama tetap taat protokol COVID, yakni pakai masker, jaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Intinya jaga kebersihan, kesehatan, pelihara kerukunan, rawat kerukunan, jalin kerukunan, dan perkuat akidah keagamaan agar kerukunan terjalin dan akidah tetap terjamin. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan di studio Rawa FM, Ustaz. Tentunya juga buat abang-abang kami yang setia mendampingi. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, dan kita satu doa bersama begitu pulang dari sini selalu sehat, selalu sukses, dan tentunya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap langkahnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawa FM ini radio yang dari saya kecil, remaja, muda, akrab di telinga saya dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Kebanggaan. Ya. Oke.